Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam wawancara khusus Voice of Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penyelenggaraan Haji tahun 2024. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama memasuki tahun 2024 ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya tentunya untuk kegiatan rutin yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh pemerintah bersama stakeholder yang tentunya juga turut terlibat dalam penyelenggaraan haji setiap tahun di Indonesia. Saat ini saya sudah kedatangan tamu istimewa saya. Beliau adalah Direktur Bina Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Arsyad Hidayat LC.MA. Selamat siang. Selamat siang, Pak Mas. Arsyad. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio. Wah, senang hati nih. Karena dekat juga sih. Ya, dekat juga ya. Kebetulan lancar di jalannya, Pak. Betul, betul. Dan terima kasih. Tentu banyak hal yang bisa kita perbincangkan ya, Pak, terutama terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Baik. Siap. Nah, sudah sejauh mana Pak persiapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama? Ya, Alhamdulillah sampai di bulan Februari ini ya kita sudah melakukan beberapa persiapan kaitan dengan persiapan haji 2024 ya. Pertama tentunya setelah ditetapkannya BPIH tahun 2024 kita melakukan yang namanya persiapan layanan-layanan jamaah haji terutama untuk layanan jamaah haji di Arab Saudi ya. Kita menyewa hotel-hotel, kita juga menyewa juga dapur penyedia catering, termasuk juga untuk transportasi darat antar kota selama di Arab Saudi. Jadi alhamdulillah seluruh proses itu sudah dilakukan, bahkan sebagian juga sudah ditandatangani kontrak ya. Mudah-mudahan di akhir bulan Februari ini seluruhnya sudah dikontrak dan seluruhnya sudah dibayarkan tentunya ya. Kemudian kaitan dengan untuk persiapan penerbangan jamaah haji dari tanah air ke Arab Saudi pun kita sudah lakukan pengadaan ya melalui tender pesawat, dan alhamdulillah 2 maskapai besar, maskapai nasional Garuda dengan maskapai Saudi Airlines yang insya Allah nanti akan memberikan layanan pengantaran jamaah baik dari tanah air ke Arab Saudi ataupun sebaliknya pada saat pemulangan dari Saudi ke Indonesia ya. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin kita akan kontrak dengan kedua penyedia layanan tersebut ya. Kemudian untuk yang lainnya saya kira kaitan dengan penyiapan asrama haji ya, asrama haji di seluruh embarkasi. Kita punya 13 embarkasi plus nanti ada embarkasi antara juga sudah mulai dilakukan pemeriksaan sanitasi ya, kemudian juga penyiapan sarana prasarana ya. Yang lain saya kira kaitan dengan pelunasan karena jamaah haji yang akan diberangkatkan kan sudah ada berapa angkanya, kemudian juga siapa-siapa ya, termasuk juga tahun ini juga ada yang baru, yaitu bagaimana jamaah haji yang diberangkatkan sebelum pelunasan mereka dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan istilah kesehatan hajinya ya. Saya kira itu beberapa persiapan. Dan terakhir mungkin petugas haji juga. Petugasnya sudah sudah kita lakukan rekrutmen petugas haji, baik yang kloter yang membersamai jamaah ataupun yang non kloter atau sekarang kita sebut dengan PP Arab Saudi sudah kita siapkan juga. Sudah final Pak ya? Sudah. Nah, untuk tinggal pelatihannya ya, atau kita istilahnya menyebutnya BIMTEK, bimbingan teknis ya. Yang kloter mulai hari ini sudah mulai sampai tanggal 4 Maret. Dan untuk yang non-kloter atau PP Arab Saudi mungkin akan kita mulai di bulan Maret, awal Maret sampai tanggal 10 Maret ya. Baik. Ya, puncak penyelenggaraan ibadah haji ini kan sudah semakin dekat Pak ya. Tapi persiapannya tentu sepanjang tahun, setelah tahun lalu berakhir tentu langsung bagaimana evaluasi, terus kemudian juga
tahun ini tuh supaya berjalan dengan baik, tentu persiapannya sudah sedemikian rupa. Nah, sepanjang persiapan-persiapan itu tentu ada kendala-kendala ya Pak ya? Mungkin bisa disampaikan? Iya. Pertama kaitan dengan tentunya evaluasi yang tadi disampaikan bahwa tahun 2023 kemarin kan cukup banyak jamaah haji kita yang wafat ya. Di samping 2023 ini kan kita banyak sekali memberangkatkan lansia, hampir Iya, iya. 70 ribuan. Ya, jadi ada jamaah haji lansia atau jamaah haji lah yang meninggal itu di angka lebih dari 820-an ya. Maka dievaluasi tahun 2023 tersebut ada satu poin yang menurut saya juga menjadi penting, bagaimana jamaah yang diberangkatkan itu harus memenuhi standar istiqtoah kesehatan. Maka tahun 2023 ini 2023 untuk 2024 kita lakukan yang namanya screening kesehatan melalui MCU medical check up. Kemudian juga dilihat ya dari hasil pemeriksaan tersebut kira-kira itu bagaimana, dan itu saya kira salah satu tantangan juga ya, tantangan untuk operasional haji tahun 2024 ini ya. Tidak sedikit ya, kalau dilihat dari total tentunya angkanya tidak besar ya, tapi ada jamaah-jamaah yang diproyeksikan berangkat 2024 tapi dia tidak memenuhi standar istiqtoah kesehatan. Akhirnya mereka pertama bisa menunda keberangkatannya tahun 2024 ya, sehingga menjadi prioritas 2025, atau mereka yang mungkin dalam tanda kutip ya tidak layak karena memiliki sakit permanen ya, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas berat, itu bisa mengalihkan porsinya itu ke suami atau ke istri atau ke anak kandung atau ke saudara kandung atau ke bapak atau ke ibu. Jadi Diwakilkan bisa, begitu Pak ya? bisa. Jadi istilah pelimpahan porsi. Ya, saya kira itu tantangan yang terjadi di tahun 2024 ini ya. Yang lainnya tentunya tambahan kuota ya. Jadi kita bersyukur ada tambahan kuota, tapi sekaligus juga menjadi tantangan buat kita ya, bagaimana bisa memberikan layanan kepada jemaah haji dengan sebaik mungkin ya. Tambahan kuota yang kita terima ini juga nanti berimbas kaitan dengan penempatan jamaah haji khususnya pada saat puncak haji, yaitu di tenda-tenda ya. Mungkin kaitan dengan space ya, space per individu mungkin akan mengalami ya sedikit perubahan, bukan perubahan, jadi mengecil lah. Nah itu juga jadi tantangan tersendiri, bagaimana mungkin tetap dengan kondisi tambahan kuota yang kita terima itu pun bisa tetap jamaah nyaman dalam melaksanakan ibadah hajinya. Itu artinya space yang diberikan kepada pemerintah Indonesia tetap dengan penambahan kuota itu tadi, Pak. Ya, Saudi emang untuk khusus Mina mereka itu punya wilayah yang sangat terbatas sekali gitu ya. Jadi belum ada spare atau space ya untuk bagaimana adanya peningkatan area Mina ya. Saat ini Saudi juga sedang gencar sih melakukan pembangunan termasuk salah satunya bagaimana memodernisasi tenda-tenda di Mina, itu mereka katanya mau mereka tingkat sehingga daya tampungnya akan jauh lebih banyak ya. Saya kira itu walaupun belum seluruhnya. Kemarin kami lihat di beberapa lokasi sudah mengarah ke sana gitu. Baik. Nah, kalau begitu Pak, dengan adanya katakanlah kebijakan baru baik itu dari pemerintah kita maupun pemerintah Arab Saudi, ini yang perlu juga disosialisasikan kepada calon jamaah kan gitu ya. Betul. Tahapan-tahapan apa yang harus mereka siapkan, Pak? Oh ya. Untuk kaitan dengan setiap keberangkatan, tahapan pertama tentunya kita ya mengecek kaitan dengan berapa kuota yang akan kita terima ya, dan alhamdulillah tahun 2024 itu sudah diumumkan ya, itu di akhir Juni ya. Jadi langsung Menteri Agama yang langsung menerima dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kita mendapatkan kuota normal yaitu di angka 221.000 ya. Kemudian setelah adanya kunjungan Presiden Jokowi, alhamdulillah kita juga mendapatkan tambahan 20.000 ya, yang peruntukannya nanti
yang apa ya, yang 221.000 itu 8%-nya itu untuk jamaah haji khusus. Ya, jadi kemudian yang sisanya 92% itu untuk jamaah haji reguler ya. Nah, untuk tambahan 10.000-nya itu untuk jamaah haji khusus, untuk 10.000-nya itu untuk jamaah haji reguler. Jadi total reguler itu di angka 213.320 ya. Itu pertama ya. Kemudian setelah kuotanya ketahuan, tentunya kita mempersiapkan siapa yang berhak untuk berangkat. Ya. Nah, kita sudah melalui sistem, jadi tidak bisa juga seseorang yang mendaftar tahun ini langsung berangkat. Tentunya yang berangkat tahun ini adalah mereka yang menunggu ya. Ya diperkirakan tahun 2013 mereka yang akan Masuk daftar berangkat. tunggu dulu. Ya, yang akan berangkat tahun ini adalah mereka yang mendaftar di 2013. Ya, artinya sekitar 10 atau 11 tahunan menunggu ya. Nah, kita pastikan setiap daerah itu sudah ada siapa yang mereka masuk alokasi berangkat. Nah, setelah ditetapkan sebagai apa ya, mereka yang akan diberangkatkan, kemudian mereka juga untuk masuki tahap pelunasan. Nah, tahun ini yang tadi saya sampaikan ada yang berbeda, yaitu sebelum pelunasan mereka harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa mereka secara Secara fisik sehat fisiknya ya. Lahir batin juga ya. Nah, setelah itu dinyatakan istitoah baru mereka bisa melunasi. Tahapan berikutnya mereka akan menerima yang namanya bimbingan manasik. Ya, bimbingan manasik nanti kita siapkan di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota dan seluruh KUA kecamatan. Artinya langsung menjangkau sampai ke tingkat kecamatan ya. Jadi ini juga dalam rangka memberikan informasi kaitan dengan kebijakan pemerintah, kemudian kaitan dengan materi manasik dan materi-materi lainnya yang diperlukan oleh para jamaah haji ya. Untuk proses berikutnya ya saya kira menunggu untuk saatnya keberangkatan. Insya Allah kita tanggal 12 Mei ya, kita insya Allah awal memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci. 12 Mei ya? Ya. Oh, baik. Nah, tentu untuk penyelenggaraan haji yang secara kuota semakin meningkat, secara kompleksitas persoalan juga mungkin tidak malah berkurang lebih sederhana, tapi justru harus lebih banyak peningkatan. Dengan begitu Kementerian Agama tentu tidak sendirian ya Pak ya? Iya. Ada pihak-pihak yang membantu, banyak sekali yang membantu, sampai tadi ke daerah, sampai ke kecamatan, seperti itu. Betul. Kalau boleh disebutkan pihak-pihak mana Pak yang sudah terlibat setiap tahun lah, yang rutin, ataupun yang mungkin ada yang baru yang juga turut berkontribusi? Iya. Stakeholder penyelenggaraan ibadah haji ini sangat banyak sekali di tanah air ini ya. Jadi emang koordinator utamanya Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama, tapi dalam pelaksanaannya kita ada beberapa kementerian terkait yang ikut memberikan kontribusi bagaimana kaitan dengan layanan buat para jamaah haji ya. Yang jelas Kemenlu ya, Kemenlu itu karena tugas layanan berada di luar negeri ya? Maka Kemenlu ini punya peranan yang sangat dominan bagaimana mereka bisa membantu melakukan komunikasi, termasuk juga memfasilitasi untuk sarana prasarana di Arab Saudi ya. Kemudian yang lainnya Kementerian Dalam Negeri, pendataan kaitan dengan jamaah-jamaah atau warga negara Indonesia. Betul. Warga negara Indonesia kita biasanya koordinasi kaitan dengan data milik jamaah ya, mulai dari NIK dan lain-lainnya ya. Kemudian Kementerian Kesehatan kaitan dengan pemeriksaan kesehatan. Dan bahkan Kementerian Kesehatan dalam struktur petugas haji kan ada yang namanya petugas kesehatan haji kloter, TKI kloter, di samping juga yang non kloternya ya. Jadi mereka membantu juga bagaimana menyiapkan jamaah haji, termasuk juga melayani jamaah haji baik di tanah air ataupun di Arab Saudi. Yang lainnya Kementerian Hukum dan HAM, kaitan dengan imigrasi, karena setiap jamaah yang berangkat harus clear, harus punya paspor ya, karena mereka berangkat ke luar negeri ya, kemudian mereka harus dimiliki semacam dokumen keimigrasian yang menyatakan bahwa mereka itu adalah warga negara yang sah, kemudian mereka bisa melakukan aktivitas di luar negeri ya. Terus yang lainnya lagi Kementerian Perhubungan.
Perhubungan kaitan dengan penyiapan embarkasi, kemudian ya. tempat penerbangan. Ya, ya. Setiap embarkasi kan itu diterbangkan dari bandara tertentu ya. Betul. Kita ada Itu punya sudah 13 ditunjuk ya. embarkasi, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Solo, kemudian Bandara Surabaya, Juanda, Bandara Ujung Pandang, Makassar, ya, kemudian dan bandara-bandara lainnya. Ya ini juga kita koordinasi ya dengan Kementerian Perhubungan. Di samping juga dalam pemilihan penyedia layanan penerbangan atau pesawat, Maskapai. kita juga meminta bantuan dari Kementerian Perhubungan karena iya. mereka yang punya istilahnya Akses ya? background Background, kaitan dengan keilmuan dan lain-lainnya ya. Jadi kita libatkan juga ya. Kemudian saya kira banyak pihak lah. Kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta ya membantu untuk penerbitan visanya juga itu saya kira salah satu stakeholder haji ya untuk bimbingan KBIH dulu ya. Oh iya. Nah, KBIH itu untuk bimbingan manasik mereka kita libatkan supaya mereka juga bisa memberikan bimbingan sekaligus pendampingan pada saat di Arab Saudi. Termasuk juga sektor swasta juga dilibatkan ya Pak? Sektor swasta ya. Sektor swasta ketika di Arab Saudi karena sektor swasta kaitan dengan penyedia layanan Catering, ya, catering, transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Iya. Kuota memang ditambah ya oleh pemerintah Arab Saudi, tetapi kan permintaan dari masyarakat kita tuh luar biasa tinggi ya Pak ya. Betul. Itu bagaimana Pak mengakomodir harapan masyarakat supaya bisa terakomodasi di setiap tahunnya itu ada peningkatan kuota terus gitu. Nah itu upaya-upaya dari Kementerian Agama terutama bagaimana itu? Setiap tahun kebetulan saya juga ikut termasuk agak intens ya kaitan dengan kerjasama dengan pihak Arab Saudi ya. Setiap tahun ketika kita menerima kaitan dengan kontrak MOU atau penetapan kuota, selalu dari kita itu ada surat resmi dari pemerintah dalam hal ini Menteri Agama untuk meminta tambahan kuota. Setiap tahun itu pasti Setiap tahun. Jadi walaupun kita sudah menerima kuota dari Arab Saudi, tahun ini kan kuota dasar kita terima kembali di angka 221.000 ya. Iya. Bukan kita puas, tetap kita ada yang namanya surat dari pihak Indonesia dilayangkan ke pihak Menteri Haji Arab Saudi untuk adanya tambahan kuota dan itu tidak pernah putus setiap tahunnya kita lakukan ya. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka tadi istilahnya pertama masa tunggu kita lumayan cukup panjang ya. Bahkan di sebagian daerah kayak di Sulawesi Selatan di Bantaeng itu sampai 48 tahun ya. Nah ini gimana caranya ya tadi kita terus melakukan upaya-upaya kepada pemerintah Arab Saudi bagaimana kuota kita ditingkatkan. Di samping juga kita juga minta layanan yang diberikan kepada jamaah haji juga saya kira seirama harus ditingkatkan juga supaya apa? Supaya mereka walaupun dengan jumlah yang banyak tetap mereka merasa nyaman, puas ya dalam melaksanakan ibadah haji. Iya. Karena tidak hanya yang baru mau mendaftar, tapi daftar tunggu kita juga udah sangat panjang. Betul. Maka perlu ada upaya-upaya dan kebijakan ya mungkin polisi yang mendukung ya antara kedua negara sudah sepakat seperti itu, ada semacam kesepakatan-kesepakatan yang bisa mengakomodir ya Pak ya. Iya. Ya, lalu Pak, barangkali ini kan menghadapi musim haji tahun ini yang memasuki musim panas Pak ya. Betul. Nah itu apakah ada juga semacam persiapan-persiapan khusus gitu Pak? Dibanding tahun lalu kan ya mungkin tidak sepanas tahun ini diperkirakan seperti itu. Ya. Dari sisi kami, khususnya Kementerian Agama melakukan sosialisasi dalam berbagai event, pertemuan ya kepada jamaah bahwa tahun ini masih siklusnya musim panas, artinya tidak akan berbeda dengan tahun sebelumnya ya yang panasnya kan di Arab Saudi lumayan bukan lagi di angka 30, 33 atau 35 tapi bisa maksimal di angka 50 derajat. Ya, nah itu 50. Juga kami selalu sampaikan dalam setiap kesempatan dan event bahwa ini harus dipersiapkan betul buat para jamaah haji ya. Terutama mungkin persiapan-persiapan
cara hidup mereka ketika di tanah suci. Jadi yang biasa mungkin mereka berpanas-panasan ya di sana jangan coba-coba lah, jangan coba-coba ya, ya sesekali untuk sholat berjamaah monggo, tapi kalau selalu istilahnya bersentuhan langsung dengan sinar matahari ini kan Baik. bisa berakibat fatal ya. Nah, termasuk juga ketika selesai melaksanakan ibadah sholat ya, kemudian sandal mereka hilang ya, jangan coba-coba juga untuk jalan kaki ya. Nanti ada petugas kita juga yang menyiapkan namanya sandal-sandal tambahan, atau mereka bisa juga nanti membeli sandal-sandal di sekitar area masjid. Di situ ada juga toko-toko yang berjualan. Jangan istilahnya jalan kaki tanpa alas lah. Iya, Ya, jangan nekat lah ya Pak. Iya, jangan nekat. Ya, khawatirnya mungkin terbiasa ketika di tanah air ya jalan kaki tanpa alas ya, Baik. kemudian kemana saja di sana bisa-bisa kakinya melepuh ya. Iya. Ya. Karena- Kemudian yang lain saya kira Ya. banyak juga semacam pemberitahuan kepada jamaah tidak untuk memaksakan diri melakukan aktivitas-aktivitas sunnah ya, sementara kondisi fisik mereka, dan di samping juga suhu udara yang cukup panas. Saya kira itu yang kita lakukan ya. Baik, terakhir barangkali himbauan untuk pendengar Voice of Indonesia, khususnya para calon-calon jamaah haji kita yang tahun ini akan berangkat dan sedang juga ada yang menunggu. Ya, Pak Arsyad? Ya, baik. Kepada para pendengar Voice of Indonesia, saya kira yang akan berangkat di tahun 2024 ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, alhamdulillah bagi mereka yang sudah melakukan pelunasan, artinya mereka sudah lolos secara istitoah kesehatan ya. Tapi walaupun demikian, saya harap tetap untuk melakukan semacam maintenance lah, memelihara kesehatannya agar tidak jatuh sakit pada saat hari keberangkatan ya. Yang kedua, membekali diri para jamaah haji untuk membaca buku-buku manasik, berlatih manasik haji, biar mereka juga punya punya kemampuan, punya pengetahuan tentang manasik haji ya. Kemudian yang berikutnya juga kaitan dengan bagi jamaah yang mungkin mereka istitoah tapi dengan pendamping, artinya obat-obatan dan lain, saya kira sesegerakan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter, kemudian meminta advice dari mereka kira-kira obat apa saja yang kira-kira harus dikonsumsi untuk memperkuat atau membuat kondisi mereka tetap fit pada saat masa ibadah haji. Yang lain-lainnya saya kira ya persiapan dengan keluarga secara mau meninggalkan mereka, artinya beberapa hal kaitan dengan persiapan mungkin mau menikahkan anak, kemudian mau membuat acara, itu harus mempedomani betul jadwal-jadwal nanti daripada jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah khususnya untuk pemberangkatan haji. Dan insya Allah kita akan memberangkatkan jamaah pertama di tanggal 12 Mei ya. Jadi itu saya kira bisa menjadi dasar, tinggal dihitung aja sekitar 40 hari dari masa keberangkatan, tergantung nanti ya. Yang berangkatnya di awal berarti tanggal 12 Mei, yang berangkatnya agak pertengahan ya tinggal ditambah aja. Sama 40 kloternya kloter berapa? Yang jelas 40 hari. Itu juga bisa jadi semacam dasar lah bagi para jamaah haji ketika mau melakukan event keluarga, pernikahan atau yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan juga diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan pada saat melaksanakan ibadah haji kondisinya sehat ya, sehingga bisa melaksanakan seluruh tahapan haji dan bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat lah. Amin. Baik, Pak Arsyad, terima kasih sudah meluangkan waktu dan kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan ini bermanfaat untuk pendengar Voice of Indonesia, khususnya untuk calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat tahun ini. Insya Allah. Sukses selalu penyelenggaraan haji Indonesia. Amin. Doanya lah. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada masalah. Mudah-mudahan. Kita tunggu terus informasinya tentu sebagai media penyiaran publik yang terus memberitakan
penyelenggaraan yang sukses dari Kementerian Agama dan Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya ya, Pak Arsad. Siap. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Dr. Haji Arsad Hidayat LCMA selaku Direktur Bina Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.